Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya ingin berbicara tentang Islam, demokrasi, dan HAM. Secara istilah, seperti yang dikemukakan Abu Zahroh, hukum adalah titah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntunan, pilihan, maupun wad'il. Hukum Islam disyariatkan Allah kepada manusia di dunia ini yang menyangkut berbagai macam persoalan. Mereka diharapkan mengikuti hukum Islam tersebut agar mendapat kebahagiaan dalam hidupnya. Tata kehidupan manusia perlu diatur dengan hukum Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 105. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Manusia dikenal dalam Islam. Berbicara tentang HAM, menurut Islam harus merujuk pada ajaran Allah dan apa yang diperbuat Nabi Muhammad SAW. Jauh sebelum lahirnya piagam hak asasi manusia di Barat, piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi merupakan konstitusi yang menjunjung hak asasi manusia. Pidato Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Arafah. Bahkan deklarasi tersebut disebut-sebut sebagai dokumen tertulis yang pertama kali berisi tentang hak asasi manusia. Betapa hari Arafah menjadi saksi bagi kita bahwa di sana telah terjadi sebuah momen bersejarah bagi umat manusia. Detik-detik yang menjadi catatan bagi dunia bahwa Islam telah memiliki konsep dan mengatur hak asasi manusia. Hal ini terekam dalam khutbah baginda Rasulullah SAW di hari Arafah. Ini merupakan khutbah atau pidato monumental serta menjadi khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Khutbah yang disampaikan di saat Islam telah menjadi adidaya di Jazirah Arab. Khutbah yang menyadarkan manusia bahwa sebuah power jika dipegang oleh umat Islam secara benar, maka ia akan menjadi wahana untuk memberikan keadilan dan menjaga hak asasi manusia. Kekuatan yang akan digunakan untuk mewujudkan sebuah peradaban yang besar dan berakhlak, bukan kendaraan untuk kezoliman dan kediktatoran. Khutbah yang menjadi sejarah besar umat manusia dalam pendeklarasian hak asasi manusia. Di antara isi khutbah Rasulullah yang menjadi sumber inspirasi dalam penegakan hak asasi manusia adalah yang pertama, darah dan harta adalah dua hal yang sangat asasi untuk dilindungi dalam kehidupan masyarakat. Dua hal ini yang banyak disentil Rasulullah dalam isi khutbahnya. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya darah dan harta kalian suci sebagaimana sucinya hari, bulan, dan negeri ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman dalam diriku, dan aku juga menjadikan kezaliman di antara kalian sesuatu yang haram
atau terlarang, maka janganlah kalian saling menzolimi. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ini merupakan poin yang melarang bahkan mengharamkan bagi orang lain untuk merampas hak-hak orang lain, harta, apalagi jiwa. Yang kedua, tidak hanya sisi harta dan jiwa, bidang ekonomi juga menjadi perhatian penting dalam khutbah Rasulullah. Riba di masa jahiliyah telah ditinggalkan, dan riba itu adalah riba yang terjadi di masyarakat jahiliyah kita. Riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba itu perkara yang harus ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Sesungguhnya riba merupakan kezoliman yang nyata, menghancurkan hak-hak manusia, yang kaya menindas yang miskin. Kita telah menyaksikan bagaimana praktik ribawi dalam perekonomian modern yang telah menghancurkan ekonomi dunia. Indonesia sendiri belum mampu melunasi hutangnya dengan bunga hutang yang semakin membengkak. Rasulullah menjadi orang nomor 1 dalam menghentikan penumpahan darah orang-orang jahiliyah, menghilangkan rasa dendam di antara mereka, dan memberhentikan praktik ribawi yang ketika itu dilakukan paman beliau sendiri, Abbas, di masa jahiliyahnya. Yang ketiga, penjagaan terhadap hak-hak wanita. Beliau bersabda, "Takutlah kalian kepada Allah akan wanita, mereka adalah amanah yang dititipkan Allah pada kalian, dan dihalalkan mereka bagi kalian atas kalimat Allah." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, konsep persamaan di antara sesama. Sistem yang menghilangkan unsur kesukuan dan kelompok. Tidak ada perbedaan antara jenis bangsa, warna kulit, maupun kekayaan. Semuanya sama. Wahai sekalian, bukanlah Tuhan kalian satu? Bukankah tidak ada keistimewaan Arab terhadap non-Arab maupun sebaliknya, putih terhadap hitam, atau sebaliknya kecuali dengan takwa? Hadis riwayat Ahmad. Inilah beberapa konsep hak manusia yang telah dideklarasikan Rasulullah dalam khutbahnya di hari Arafah. Dalam demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi, sedang demokrasi Islam meyakini bahwa kedaulatan Allah lah yang menjadi inti dari demokrasi. Kedaulatan mutlak menentukan pemilihan khalifah, yaitu yang memberikan kerangka kerja seorang khalifah. Konsep demikianlah yang dikembangkan para cendekiawan belakangan ini dalam mengembangkan teori politik yang dapat dianggap sebagai demokratis. Dalam teori tersebut, tercakup definisi khusus dan pengakuan terhadap kedaulatan rakyat, tekanan pada kesamaan derajat manusia, dan kewajiban rakyat sebagai pengemban pemerintah. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus dari ranah sosial dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami yang sudah berakar, yaitu musyawarah atau syura, persetujuan atau ijma, dan penilaian interpretatif yang mandiri. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah yang Maha Benar, dan yang salah hilaf atau keliru itu datangnya dari pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.